Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmatnya, kita dapat menyaksikan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Rizka Salsabila, Agung Trisni Haryanti, Angga Yuwono Saputra, Fitria Yunita, Indah Febrianti, Irfan Zidni, dan Muhammad Lutfi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang landasan biologis berbahasa. Inilah video presentasi hari ini. Diharapkan dapat memberikan teman-teman pengetahuan serta pemahaman terkait materi landasan biologis berbahasa. Baiklah, teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Dilanjutkan dengan pembacaan slide pertama, dipersilahkan. Perkembangan alat ujar. Apa saja sebenarnya alat ucap manusia itu? Alat ucap manusia meliputi seluruh saluran yang digunakan udara yang keluar dari paru-paru. Oleh sebab itu, secara umum dapat kita katakan bahwa artikulatori atau organ penghasil bunyi meliputi paru-paru, kerongkongan, dan berbagai organ di dalamnya, mulut, dan berbagai organ yang terdapat di dalamnya, dan hidung. Perkembangan alat ujar atau speech organs dari zaman purbanya akan tampak bahwa memang manusia mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan sempurna. Penelitian para ahli purbakala menunjukkan bahwa kehidupan di dunia dimulai 3.000 juta tahun lalu. Win dalam Jawo Wijojo 2003, bentuk organisme yang uniseluler 300 juta 50 tahun kemudian berkembanglah makhluk semacam ikan, yakni Agatha, yang tak berlahang. Makhluk ini mempunyai mulut, faring, dan insang untuk bernafas. 50 juta tahun kemudian, muncullah makhluk pemula dari amfibi. Makhluk ini mempunyai paru-paru dan laring. Ini menunjukkan telah mulainya tumbuh jalur ujaran atau vocal tract, meskipun bunyi yang keluar barulah desah pernafasan. Struktur mulut manusia dan binatang. Dari segi biologi, manusia juga ditakdirkan memiliki struktur biologi yang berbeda dengan binatang. Mulut manusia misalnya, memiliki struktur yang memungkinkan manusia untuk mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda. Ukuran ruang mulut dalam bandingannya dengan lidah, kelenturan lidah, dan tipisnya bibir membuat manusia mampu untuk menggerak-gerakan secara mudah untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang distinktif. Menurut Darjo Wijojo 2010 halaman 4. Orang telah banyak melakukan penelitian dan mencoba mengajar binatang untuk berbahasa, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Seekor simpanse yang diteliti oleh Profesor Clark dan istrinya dapat memahami sekitar 70 kata, tetapi ia tidak dapat berbicara. Semua usaha yang berujung pada ketidakberhasilan melatih hewan berbahasa menggunakan bahasa manusia tersebut menunjukkan bahwa bahasa manusia merupakan sesuatu yang bersifat insani. Hal itu senada dengan teori pemuraian bahasa yang diajukan oleh Noam Chomsky, bahwa pemuraian bahasa bersifat kodrati dari dalam diri manusia. Manusia dapat berbahasa karena ia memang telah terlahir dengan seperangkap piranti yang memungkinkan dia untuk berbahasa, kapasitas otak yang sesuai, dan faktor biologis yang mendukung. Kaitan biologi dengan bahasa. Studi dalam neurolinguistik menunjukkan bahwa manusia ditakdirkan memiliki otak yang berbeda dengan primata lain, baik dalam struktur maupun fungsinya. Pada manusia ada bagian-bagian otak yang dikhususkan untuk kebahasaan, sedangkan pada binatang bagian-bagian ini tidak ada. Dari segi biologi, manusia juga ditakdirkan memiliki struktur biologi yang berbeda dengan binatang. Misalnya, mulut manusia memiliki struktur yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan manusia untuk mengeluarkan bunyi yang berbeda. Ukuran ruang mulut dalam bandingannya dengan lidah, kelenturan lidah, dan tipisnya bibir membuat manusia mampu untuk menggerak-geraknya secara mudah untuk menghasilkan bunyi yang distinktif. Kaitan biologi dengan bahasa.
apakah binatang tidak dapat berbahasa? Keterkaitan antara bahasa dengan neurobiologi ini mendukung pandangan Chomsky yang mengatakan bahwa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terprogram secara genetik. Pertumbuhan bahasa pada anak tidak ada bedanya dengan pertumbuhan payudara atau kumis pada manusia. Manusia dilahirkan di dunia ini bukan dengan piring kosong, dalam kurung teori tabula rasa. Waktu dilahirkan, manusia sudah dibekali dengan apa yang dia namakan faculties of mind, dalam kurung kapling minda, yang salah satu bagiannya khusus diciptakan untuk pemerolehan bahasa. Menurut Chomsky dalam Jarwo Wijojo, manusia memiliki bekal kodrati, dalam kurung innate properties. Waktu lahir dan bekal inilah yang kemudian membuatnya mampu untuk mengembangkan bahasa. Kesimpulan, perkembangan bahasa manusia terkait erat dengan perkembangan biologinya. Pertumbuhan bahasa pada manusia mengikuti jadwal perkembangan genetiknya, sehingga muncullah suatu unsur bahasa yang tidak dapat dipaksakan. Faktor yang sangat penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Struktur dan organisasi otak manusia untuk memberikan pelita terhadap masalah pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dari materi yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.